Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azzata an basairil ghiwayah. Asyhadu an la ilaha illallah lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa adaatihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala wa asdiqul qailin, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy-syakirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, selaku hamba yang dhaif, selaku hamba yang fakir di hadapan Allah, sepatutnya kita bersyukur kepada Allahul Ghafur, yang mana hari ini Allah memberikan kepada kita kenikmatan termasuk nikmat iman dan Islam. Hari ini kita berada pada hari Jumat di dalam satu kitab Mukhtarul Ahaditsun Nabawiyah, fi yaumil jumu'ah sayyidul ayyam. Hari Jumat dinamakan sebagai sayyidul ayyam. Apa sayyidul ayyam? Penghulunya hari. Satu pekan ada 7 hari. Hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Mengapa hari Jumat merupakan hari yang paling mulia? Di dalam satu kitab Mukhtarul Ahaditsun Nabawiyah, fi yaumil jumu'ah, pada hari Jumat khuliqa Adam. Adam diciptakan pada hari Jumat. Adam dan Hawa menikah pada hari Jumat. Adam dan Hawa diusir dari surga pada hari Jumat. Nabi Adam wafat pada hari Jumat. Allah ciptakan air, Allah ciptakan para malaikat fi yaumil jumu'ah, pada hari Jumat. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan pada hari Jumat. Dalam kitab Irsadul Ibad dikatakan salatul jumu'ah hajjul fuqara. Salat Jumat haji bagi orang-orang yang fakir. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, salawat bertangkaikan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku khatib berwasiat kepada kita semua agar selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang dilarangnya. Takwa diterangkan dalam kitab Jalalain jilid 1 halaman 23 baris ketiga dari bawah, yang dikarang oleh 2 jalal. Yang pertama Jalaluddin Asyuti, yang kedua Jalaluddin Al-Mahalli. Dikatakan at-taqwa intisalu awamrillah wajtinabu nawahi, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang dilarangnya.
Namun hadirin jamaah Jumat, kalau kita menjalankan kehidupan ini sekedar dengan keimanan tidak cukup. Iman artinya percaya. Dalam kitab hadis Arba'in diterangkan, ada seorang laki-laki memakai jubah putih, rambut yang hitam pekat, datang kepada Nabi, mendekat kepada Nabi, padahal orang ini tak pernah nampak dan tidak seperti orang yang perjalanan jauh. Bertanya orang, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Ceritakan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, "Antu minamillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli." Itu iman. Percaya Allah, percaya malaikat, percaya kitabnya, percaya rasul, itu iman. Kalau sekedar percaya, anak kita, cucu kita pun percaya dengan itu semua. Tak cukup dengan iman. Kalau ditambah takwa cukup. Ada orang terkadang takwa kepada Allah ketika dulu kaya raya, harta berlimpah, mobil mewah, rumah bertingkat-tingkat, mengalami kebangkrutan, baru takwa kepada Allah. Ada kadang orang takwa kepada Allah dikarenakan ada jabatan pengurus, baru nampak di masjid. Selesai jabatan pengurus, tak pernah nampak di masjid. Ada kadang orang takwa kepada Allah ketika istri meninggal, suami meninggal, anak meninggal, baru datang kepada Allah. Ada kadang orang takwa kepada Allah ketika dokter memvonis mengatakan, "Pak, penyakit Bapak sulit untuk sembuh," baru dia datang kepada Allah. Tak cukup dengan takwa. Maka apa yang kita minta? Yang kita minta adalah istiqamah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang istiqamah dalam kebaikan. Kalau istiqamah yang kita minta kepada Allah, iman dapat, takwa dapat, pangkat dan derajat istiqamah juga dapat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, tak terasa kita sudah masuk pada bulan Zulhijjah. Sejarah terbesar adalah satu keluarga yang tercatat dalam tinta emas, keluarga Ibrahim alaihissalam. Kalau kita kaji sejarah ke belakang, dulu sebelum ada dunia, nur Nabi Muhammad sudah ada. Dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul alam. Jikalau bukan karena kamu ya Muhammad, jikalau bukan karena kamu ya Muhammad, lamma khalaqtul alam, tak bakal kuciptakan jagat raya ini. Ketika itu Allah ciptakan nur Nabi Muhammad. Singkat cerita Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nur Nabi Muhammad dititipkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Adam menikah dengan Hawa. Dalam kitab Al-Adilatu Syar'iyah fi Jawadi Tifatil Khairil Bariyah memiliki 40 anak. Sejarah tercatat Siti Hawa 20 kali melahirkan. Lahir kembar, satu tak kembar, namanya Sis. Sis menikah dengan Az-Zurrah, punya anak namanya Emis. Emis turun ke bawah, singkat cerita jumpa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam punya 4 anak, Kan'an, Ham, Yabis, dan Syam. Kan'an ikut sama ibundanya, durhaka kepada Allah, tenggelam ketika banjir. Tinggal 3, Ham, Yabis, Syam. Ham, keturunannya adalah orang-orang kulit sawo matang, mata sipit, orang Asia. Ham. Syam, keturunannya adalah orang-orang kulit putih kemerah-merahan, hidung mancung, orang Eropa, orang Arab. Yabis, keturunannya adalah orang-orang kulit hitam, Yabis. Kemudian Syam turun ke bawah, singkat cerita jumpa Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran dikatakan Ibrahim, dalam Injil dikatakan Abraham. Ibrahim alaihissalam menikah dengan Siti Sarah. Dalam kitab Raudhatul Ulum diterangkan 83 tahun tak punya anak. Sebagian ulama mengatakan 87 tahun tak punya anak. Menikah sama pembantunya Siti Hajar. Saya lihat, wahai suamiku Ibrahim, Siti Hajar ini orang yang soleha.
cantik, taat. Kalau kamu mau menikah, menikahlah kepadanya. Ibrahim ketika itu menikah sama Siti Hajar. Menikah dengan Siti Hajar, punya anak namanya Ismail. 16 tahun usia Ismail, ketika itu lahirlah Nabi Ishak dari rahimnya Siti Sarah. Abangnya Ismail, adiknya Ishak. Ismail turun ke bawah, inilah keturunan umat-umat Islam sampai Nabi Muhammad SAW. Keturunan Ishak ke bawah, berbagai macam agama, Yahudi, Nasrani, Majusi, yang hari ini muncul di permukaan bumi ini. Makanya Ibrahim hadirin jamaah Jumat dijuluki sebagai Abul Anbiya, ayahnya para nabi. Ibrahim ayahnya para nabi. Walaupun Ibrahim dijuluki Abul Anbiya, ayahnya para nabi, ada satu doa yang sering dibaca, yang sering didawamkan oleh Ibrahim. Rabbi habli hukma wal hibni minas solihin. Ya Allah, jadikanlah hamba ayah yang beriman dan berilmu. Jadikanlah anakku anak yang soleh soleha. Doa Ibrahim yang pertama diminta, jadikan dirinya orang tua yang beriman. Beda kadang-kadang dengan kita doa kepada Allah, ya Allah jadikanlah anakku anak yang soleh soleha. Jadikanlah cucuku cucu yang soleh soleha. Ingin anak soleh soleha, lupa mensolehkan diri. Ibrahim sebelum minta anak soleh soleha, dirinya disolehkan dulu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Makanya dalam Al-Quran, falamma balagha ma'asya, maka tatkala Ismail ketika itu usianya bisa menolong ayahnya, membantu omaknya, membantu ibunya, bermimpi ketika itu Ibrahim alaihissalam, qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbauka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku ketika tidur bermimpi untuk menyembelihmu, apa pendapatmu? Anak menjawab, qala ya abad, wahai ayah, kalau memang itu perintah Allah, lakukan. Insya Allah engkau akan memperdapati kita termasuk orang-orang yang sabar. Anak yang solih, disampaikan ayahnya disembeli, tapi jawaban anak, ingat Allah, kalau memang itu perintah Allah, lakukan. Maka apa yang kita ambil kesimpulan dari sejarah Ibrahim alaihissalam? Yang pertama kali hadirin jamaah Jumat, yang paling penting diajarkan kepada anak adalah ketauhidan. Ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau kamu tak mampu melihat Allah, Allah melihat kamu. Ibadah salat dilakukan anak, ngaji Quran, belajar ilmu agama, bukan karena takut sama orang tuanya, bukan karena takut dimarahi ayah dan ibunya, bukan karena takut dimarahi sama gurunya, tapi Allah Maha melihat. Kalau tinggal sholat, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Dimanapun anak ini berada, insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang diajarkan oleh orang tua adalah ketauhidan. Banyak orang tua zaman sekarang ingin anaknya paham dengan budaya agama Islam, tapi secara tak sadar banyak mengikuti budaya orang kafir. Maka hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, jauhkan perkara-perkara yang merupakan budaya agama Islam. Ajarkan kepada anak dari hal yang terkecil budaya agama Islam. Insya Allah keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Sebagai natijah, kesimpulannya adalah, yang pertama, kalau ingin punya anak yang soleh soleha, solehkan dulu diri kita sebagai orang tua. Yang kedua, yang paling penting kita ajarkan kepada anak adalah terapkan ketauhidan ke dalam diri anak kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu was samiul alim. Aku qawli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.